يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Yandu yang dalam memberi kalimat nasihat kepada beliau waktu bertepat di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Share juga. Kayak apa cara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran tian-tian barataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim hormat ulun lawan biang sabarataan. Yang terhormat, yang kita banggakan, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Wakil Bupati masing-masing beserta ibu. Tak bini biar Pak. Jujur. Ulun hormati Pak Wakil Bupati Indragiri Hilir, Masya Allah beliau, alhamdulillah. Yang ulun hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semua pejabat yang berhadir, baik dari sipil maupun militer. Mohon maaf ulun kada nyambatkan sabarataan karena kebanyakan ada mengurangi rasa hormat ulun di semuanya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, pula sabarataan yang ada di Kuala Tungkal ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur benar dikumpulkan Allah di dalam ini masjid untuk mengenang, untuk mengingat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berada di dalam bulan Rajab, tentunya kita mengingat akan kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah kejadian yang sangat-sangat ajaib, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia kalau memikirkannya pakai akal. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini wajib diterima dengan iman, bukan dengan akal. Amun menerimanya pakai akal, seukuran terpercaya, karena menerimanya pakai akal. Ini gawian nan mustahil menurut akal. Kejadian ini Allah berikan kepada Nabi kita saat umur beliau 51 wa 9 ashhur, 51 tahun 9 bulan. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Memang ada tulisan yang hanya mengatakan 51, ada pula tulisan yang mengatakan 52, tapi pendapat yang paling tengah 51 tahun 9 bulan. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh Qori tadi, dan di awal mukadimah pun ulun sudah membacakannya. Ayat yang diawali dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra. Subhan. Kalimat subhan itu dipakai dua macam. Satu litanzih,
Yang kedua, litta'ajjub. Kalimat subhan dipakai pertama litanzih, untuk mensucikan orang yang menceritakan cerita Isra Mi'raj itu. Bahasa istilah kita, kisah Isra Mi'raj ini kisah yang kadang masuk di akal manusia. Bisa dipastikan orang banyak yang kada percaya. Supaya mengisahkan ini jangan dituduh berdusta, maka diawalilah dengan kalimat subhan. Artinya mengisahkan ini kisah bujur-bujur orang yang kada suka berdusta. Subhan, maha suci. Jadi tujuannya litanzih. Yang kedua menyatakan litta'ajjub, untuk menyatakan keheranan. Kisah Isra Mi'raj kisah yang paling ajaib, kisah yang sangat-sangat membuat otak manusia itu jadi bingung. Kehangatan kisahnya hebat benar kisahnya. Jadi ta'ajjub. Jadi kalimat subhan dipakai untuk menyatakan sebuah cerita yang di luar akal manusia. Subhan, subhan. Biasalah orang Arab menyebut subhanallah, tabarakallah, subhanallah, tabarakallah. Pun bahasa kami di luar itu uyumai. Subhanallah, tabarakallah. Melihat bibirnya orang, subhanallah, tabarakallah. Bahasa di luar itu uyumai. Apa bahasa tabarakallah? Ta'ajjub melihat itu uyumai apa? Enggak baca sini. Nah, umai, ya umai. Bahasa kalau bisa umai, ada yul yang teman-teman. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra berasal daripada sara yasri, maknanya ia berjalan. Asra yusri, maknanya ia memperjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan Allah? Bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diperjalankan oleh Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut bi'abdihi, la bi nabiyyihi, la bi rasulihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi di situ disebut bi'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan total kehambaan. Allah langsung yang menyatakan total kehambaan untuk Nabi Muhammad. Inilah disebutkan kalimat kata-kata abdul, pangkat abdul, akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat yang sangat khusus dan sangat mulia yang hanya bisa dipakaikan kepada orang khusus. Nabi Muhammad langsung diucapi oleh Allah, sidin dinyatakan hamba. Berarti status kehambaan Nabi Muhammad bujur-bujur hamba. Beda dengan kita. Ada kita ini hambaan. Ngarang hambaan itu sesamaannya penguturan, rumahan, wawadayan, ijaan. Ada ujian, ijaan. Hambaan kita nih. Bukti lah kita hambaan. Wayah ada di masjid. Itulah jadi hambaan. Kenapa bila hambaannya ini kena lagi 3 tahun bersama kami sendiri. Ini kan jadi hambaan. Ada Nabi Muhammad resmi yang mengakui sidin jadi hamba, langsung Allah resmi kan diakui. Sedangkan kita sebagai umat ini cuma kita mengaku jadi hamba. Jujur kita mengaku. Adalah Allah meresmikan kita dinyatakan jadi hamba. Tidak. Nabi Muhammad ini yang ditunjuk jadi hamba 100%. Sedangkan kita mengaku jadi Allah, turut hamba dia. Ya kita menjadi Tuhan, hamba.
Presiden diakui karena dipilih dengan pemilihan yang resmi, dilantik oleh gubernur, resmi jadi bupati. Itu diakui. Mulai mengaku-ngaku, katanya apa? Mengaku. Anda kayak bang jadi bupati juga. Kira-kira kalau ini mencalon kita balon bisa menang. Tapi diamanani oleh Pak Ketua ikan teruskan dakwah. Banyak guru-guru kita mengamanani, jalankan dakwah selama ikan kawan, selama ikan sehat, waktunya ada, terus jalankan dakwah. Tapi ingat, jangan ikut-ikutan berpolitik. Jadi gak tahu calon jadi bupati. Jangan lupakan berpolitik. Tapi sebagai ulama kita harus paham masalah politik supaya kita jangan dipolitiki. Jujur dia, bila jadi tuan guru kada paham urusan perpolitikan dan dunia pemerintahan, maka kita bisa dipolitiki orang. Hati orang-orang saleh itu apalagi makomnya makom syekhul murabbi, syekhul mursyid, mereka mendapatkan 3 ilmu ulama, siyasatul muluk, hikmah hukama. Itu didapatkan mereka. Salah satu yang didapatkan orang wali biasanya siyasatul muluk, mengerti urusan perpolitikan, mengerti urusan pemerintahan. Biar si tuan guru ini kada sekolah umum, tapi mengerti urusan seperti itu. Karena ilmunya laduni langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari abang guru sekumpul, abang guru sekumpul itu dari kadang-kadang sejarahnya sih sekolah umum, ada sekolah miskin, kadang-kadang sekolah miskin, kadang-kadang tadi sekolah umum. Tapi tamu-tamunya yang datang presiden, menteri, kapolri, hubungan apa pangdam, dandim, DPR, bupati, gubernur, kita rasanya ke situ, kita memandangnya ke situ. Padahal beliau bukan orang ahli di situ, sebetulnya sekolahnya, maksudnya kan ada sekolah di situ. Tapi kenapa orang-orang dunia ini meminta nasihat kepada beliau? Nah itulah diberikan Allah siyasatul muluk, mengerti perpolitikan, mengerti dengan pemerintahan. Oh itu harus gitu. Kalau kita mencermati perpolitikan Indonesia itu luar biasa, menghakul mencermati dia. Coba yang cermati bujur-bujur perpolitikan di Indonesia. Gerak-gerik ulama pulang kayak ini, gerak-gerik habib pulang kayak ini. Dia mengerti apa tidak gerak-gerik bukan sidir itu kayak apa? Ternyata Bung Hasidin mendalami urusan perpolitikan dan pemerintahan. Oh, ada yang harus berlaku seperti ini, ada yang harus kayak ini, ada yang harus kayak ini. Itu sudah diperhitungkan oleh mereka. Jangan dikira orang alim kada melakukan urusan itu. Mengerti dia, ulun lebih paham. Jangan ulun nak memocak harus urusan perpolitikan diambil dia. Tapi ulun kada penting. Cukup ulun memaham soalan. Pantesan kita diberi paham pada orang lain. Ada manfaat juga. Bagi ulur kayak itu, oh kayak ini kan, oh kayak ini kan, harus paham dia. Dalam ada keluarga bahas kita mau. Begitu. Nah, Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Itu fungsi kata-kata kalimat abdul itu fungsinya untuk menyebutkan bahwa inilah pangkat yang terkhusus di hadapan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya siapapun yang diciptakan, statusnya tetap hamba di hadapan Allah. Yang kedua, fungsi daripada kalimat abdul itu tujuannya untuk menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak tersesat. Kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa bin Maryam. Kan Nabi Isa orangnya sakti kan? Sakti ya, sakti. Apapun yang diusut oleh Nabi Isa jadi. Apa aja yang diusut oleh Nabi Isa jadi. Makanya Nabi Isa itu diberi gelar Al-Masih.
Masih itu artinya tukang busuk. Mata orang buta, busuk sikit melihat. Burung tanah liat dibusuk sikit tambah menjadi burung. Apa aja dibusuk jadi tukang busuk ini karena alu masih itu tukang busuk. Hebat Nabi Isa, bahkan bisa menghidupkan orang mati sampai umat beliau overdosis dalam mentakdirkan beliau sampai bahasanya dikultuskan berlebihan sampai dikatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Akhirnya mereka menjadi sesat. Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Isa jauh lebih harap Nabi Muhammad. Seorang hamba nangkawa diperjalankan Allah dari Makkah ke Palestina, naik ke langit macam-macam kita boleh mengalami tujuan super hebat perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad. Tapi Allah ingin menjagakan kepada umat Nabi Muhammad supaya kada sesat. Bahasa kitanya kayak ini, ujar Allah, umat Nabi Muhammad, sehebat apapun nabimu, seharap-harapnya Nabi Muhammad, inya tetap hamba. Walaupun dia naik ke langit, walaupun kayak apa hebatnya, Nabi Muhammad tetap hamba. Itu tujuannya Allah menyebut Nabi Muhammad bi'abdihi, dengan seorang hamba, artinya supaya menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan. Kultus berlebihan seperti mengatakan Muhammad anak Allah, itu berlebihan, akhirnya sesat. Paham ya? Suara pimpin jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Kalau barang jelas kepada untuk kosong. Sebetulnya anu ini tarikannya terlalu kuat ya. Ini menarik ke suara. Kalau seperti ini keadaannya menarik seperti suara. Ini bukan menghina, coba evaluasi. Sekira-kira kedepannya pihak dari pemerintah daerah kalau mengadakan tabligh akbar seperti ini disediakan sound yang sifatnya ringan untuk suara. Kalau ini berat ya, berat. Maaf, dievaluasi jadi. Bila kurang soundnya bisa ditambahin kan enggak duitnya. Ini suaranya kayak apa ya? Kayak terlalu menarik ya. Ya ada yang bagus kayak lempeng suara, ringan. Jadi kadang terlalu menguras itu. Udah yang lempengnya. Jangan mulai. Ini satu dua. Anunya efeknya buang ini. Efek. Dari efeknya. Dari efek. Oh, gitu. Patulan dari berarti ini harusnya di sini tiap-tiap sebiji. Jadi bantuan suara itu banyak ya. Jadi tiap sana nimpak sini 2 biji. Jadi bersuara itu jelas sebenarnya. Ini hanya evaluasi Pak, evaluasi. Boleh jauh usul. Maka bahkan boleh pakai musik. Di masjid boleh berambing, boleh bertepuk tangan, boleh. Kalau anda baca salawat, baca takbir, boleh berambing. Evaluasi ya, evaluasi. Enggak ada orang yang tak lihat mana orang. Kalau dia jangan kulit ya. Apa kita terus supaya artinya bujur-bujur makin mereka suara. Coba kita lihat di sekumpul tuh. Nah, kayak back di sekumpul itu ringan namanya, ringan karena salonnya speakernya banyak. Itu mic-nya pun rata, salon juga sedikit. Mic-nya rata juga, menurut itu rata. Allah Akbar. Untuk syiar Islam itu jangan murah ya. Masa penceramah kalah dengan artis? Itu mestinya artisnya jepeknya harga 10
sana. Karena lebar kita itu. Masa artis acara kalah dengan artis dunia? Mestinya artis acara dia lebih di nomor 1 daripada artis dunia. Itu jangan paham. Boleh tanya boleh. Lucu kan? Allah. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu memakai isim nakirah. Isim nakirah itu maknanya isyaratun ila taqlili muddatin. Isyarat waktunya sangat-sangat singkat. Lailan itu ada yang menafsirkan salatu sa'at 3 jam. Ada yang mengatakan 4 sa'at 4 jam. Ada yang mengatakan qatlu al-dhamin sekijip mata. Ini yang dipakai oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Summa arduhu minal 'arash qabla an yabrudal farash. Nabi kembali dari 'arash sebelum bekas belakang beliau dingin. Berarti satu makna. Nabi Muhammad berapa bahasanya diambil oleh malaikat. Ada riwayat Nabi berabah di Hijr Ismail, ada riwayat Nabi berabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu namanya Aqiqah binti Abi Thalib, sepupu oleh Nabi kita dan sanak Sayyidina Ali. Nabi guring di situ. Nabi itu ketujuh guring di rumah Ummi Hani. 7 batal sini. Khairullah kadang-kadang guring siang di rumah Ummi Hani. Sampai ada riwayat hadis Ummi Hani itu mananai paluknya Rasulullah. Artinya mananai. Nah, apa bahasa Indonesia nya mananai ini? Nada. Ummi Hani menada keringatnya Nabi Muhammad. Mananai paluknya Nabi Muhammad. Kan guring siang panas, AC kadada. Berkipas angin kadada, besi papat kadada juga. Artinya papat. Kipas tangan. Itu papat bahasa kalau itu papat. Dipakai oleh Ummi Hani pakai botol tentang sini. Lalu palung Rasulullah itu dijadikan minyak wangi oleh Ummi Hani sekeluarga. Itu hebatnya palung Rasulullah. Bawa harum, palung Nabi kita bawa harum. Palungnya bawa harum, apalagi awaknya. Nah, harta palung ligir bawa harum, apalagi naik Nabi. Ini harumnya Rasulullah. Beda dengan kita. Kita ini palung macam-macam bau, macam-macam belang. Ada yang bau arah berkah, arah masak, apa bau kebulan, ada yang bau jinahmu, bau yang berbeda, macam-macam bau. Ini lima awak kita manusia, ada sama dengan awak Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Nabi kita SAW. Lailan, jadi maknanya lailan. Satuan benar Nabi Isra Mi'raj dibanding Nabi Ibrahim tadi kan diambil, dibawa, diproses macam-macam dulu, dibedah macam-macam, dibawa dari Makkah ke Palestina. Itu transitnya 5 kali. Transitnya 5 kali kok. Di Thayyibah, singgah di Madian, di Tursina, Baitul Laham, Palestina. Lalu naik ke langit. Antara bumi ke langit 500 tahun, langit pertama, langit kedua 500 tahun, sampai langit ke-7 4.000 tahun mestinya tidak sampai. Tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad sekijip mata. Ini luar biasa benar jadi Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Start Nabi berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. 2 masjid ini adalah masjid yang paling tua ada di dunia. Masjid pertama tertua di dunia Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Masjid yang paling tua ada di dunia Masjidil Haram. Setelah itu lalu ada Masjidil Aqsa. Ini masjid nomor 2 paling tua ada di dunia. Masjidil Aqsa banahu
Adamu ba'da an banal Ka'bata arba'ina sana. Nabi Adam mendirikan membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Masjidil Haram. Jadi masjid paling tua pertama Masjidil Haram, paling tua nomor 2 di dunia Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sisanya Tadudi ternyata Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad jauh taruhnya. Nah, jadi itu masjid yang paling tua ada di dunia. Lalu bahari dia kurang sebuah ucap berurut lagi urut ke kanan anu lain. Masjid Makkah itu paling tua ada di dunia. Imbang itu 2 hari imbang untuk di Makkah. Lalu orang memulai masjid Pusaka Pasar Arba. Nah, ada di Banu Awas, Kabupaten Tabalong. Saya jawab pada hari kurang lebih gitu. Sekali ke sekolah belajar tafsir sawi, ternyata mesti kurang. Masjid Pusaka Pasar Arba itu zaman Khatib Daryat katanya, zaman kerajaan Banjar dia. Zaman Sultan Suryat Shah, zaman Pangeran Samudra, Pangeran Samudra Islam. Lalu Khatib Daryat berdakwah di situ. Ada akhirnya masjid di Banu Awas itu. Ada orang 2 hari Imam Makkah. Saya dari untuk sekolah ada percaya ibu sudah itu bagian daripada sejarah Banjar gitu kan. Namun sejarah di Jambi itu tidak tapi hafal, tetapi tahu itu katanya tapi hafal tetapi hafal lagi kita tahu. Kita tahu. Cuma ulun keluarga ada di Kuala Lumpur ini. Aceh sempurna. Sama. Sini sempurna ya kok. Sama dia. Aceh sempurna itu dari beliau di Kuala Lumpur sini. Kalau di pembilahan keluarga ulun dan sanak nini ulun isi dan sanak lalakian karena kai alam orang menyebut bubuhan dan warantau. Bila bubuhan dan warantau iya loh bubuhan kai alam. Ulun dan awal lagi hilang kontak. Ada tahu udah naik masa pembilahan ini ada tetamu kita. Tapi nak asli lah jangan makan rumah buah. Oh iya itu jangan kayak alam mana bro? Kayak alam banyak alam santai kan, alam apa? Jangan makan buah. Orang punya cucunya apa? Udah alam mana bro? Banyak kan cucurannya di mana? Ngarang ini ulun Banjar, ngarang ini ulun ke Banjar. Jadi bila ulun tak ke Banjar, mau bangun lima ginian sampai ya ke Banjar. Dan kakaknya si Mirvin dia kita pilihan hari sisanya hubungan ini dia di Palwa kayak alat aja dan dia kita pilihan jadi anak cucu kan kayak ini banyak kalau kayak anak cucunya ada anak cucu kita silahkan aja dilihat lagi ulur gitu tambulu ulur layau tanah sini ini. Nah ini sekalian yang mulia itu tadi pahalanya sebanyak di sana luar biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahala. Kalau di masjid-masjid lain pahalanya kurang lebih kan. Mau yang sebanyak di masjid sini, sebanyak di masjid sana sama aja berbeda. Paling yang membedakan itu langkah dia menuju masjid itu di antaranya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah mencatat langkah kaki kalian menuju masjid. Makin banyak langkah menuju masjid, makin banyak pahalanya. Jadi bersyukur biar Allah jauh pada masjid. Karena pahalanya. Amun Allah para kaum masjid, boleh. Nah, supaya banyak bisa. Apa tuh aja salingkan sampai di masjid boleh. Sahabat 7 kali mau dari masjid umam kalau pintar ya umam biasanya umam
yang lain. Tanah Arab yang lain tandus, tapi tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa subur, nyaman didiaminya. Itulah makanya biasanya orang Arab itu bila datang ke Indonesia nih himong. Kenapa pakai himong? Melihat Indonesia ini seakan-akan di dalam surga. Apalagi rumah-rumahnya, rumah-rumah itu di sungai, di bawah banyok, rumah-rumah di atas. Jadi baiti tajri min tahtiha. Rumah-rumah itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi karena fil jannah, seakan-akan dia berada di surga. Makanya waktu orang Arab datang ke rumah ulun itu takjubnya dia. Orang Yaman datang ke rumah ulun, orang Yaman dia datang, Masya Allah ya Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, ajib jiddan, baitut tajri min tahtiha al-anhar. Masya Allah, ajib. Dia orang naam, dia ngomong naam, dia orang apa? Ada mesinnya dong, baik naam, dia juga interaksinya kan. Masuk orang tahunan takjub punya melihat sungai mengalir di bawah rumahnya, takjub karena di Arab ada budaya itu. Nah, masuk Arab tahunan belum suruh ikut limau, belum dia tahu besarnya limau namanya. Supaya belum kata-kata orang umur belum majid belum Arabnya. Yes, ada. Apa ini? Oh, ada sama bertukar. Oh, nah, bertukar. Pakai akal juga biar supaya ada orang umur. Maka diingat lagi ya Pak. Ada luntong, bukan sering luntong. Bingung Arab melihat segitiga berbuah. Bingung. Ya Syekh, Ustaz, mana aja. Apa ini? Belum tahu juga sama. Jawab seadanya, ya Syekh, ada lontong. Ini lontong. Ada lontong. Min khasar isil Indonesia, termasuk khususnya orang Indonesia. Kaum orang lontong ni. Lontong bila lurus. Ini lontong daripada beras. Oh, nah. Betul ya Syekh. Bismillah. Makan. Anjing. Anjing cinta. Betul, Masya Allah. Anjing. Nah. Rame dia pemati orang rame sebetulnya salah paham. Yang tak paham dah rame. Tapi menurut bahasa Arab pasar tak lain, menurut bahasa Arab nasional, bahasa Arab kita dan lain menurut Arab pasar. Namun orang Arab atau mandiri kita pakai Arab pasar biasanya kita bisa nahan ya. Karena bahasanya tak lain. Arab pasar ini bahasa kita bahasa kampung. Kayak contoh apa? Jendela itu bahasa kaluannya lulungan. Bahasa itu mana ya? Sama gitu loh. Ini dulu imitnya. Lulungan itu bahasa Arab nasionalnya nabidatun, jendela. Bahasa Arab nasionalnya bukan Iftahin nabidat, bukan jendela. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab pasar, jendela itu bahasa Arabnya takol. Orang Arab menyebut gam tagar. Jendela itu bahasa Arab pasarnya tagar. PL amal untuk kalimat buka, bahasa Arab pasarnya uku untuk laki-laki. Adapun kalau memerintah obat atau bibinia, barisnya diulang kasroh. Ada yang berani baca? Ada yang berani baca? Jadi kalau orang Arab menyuruh khandaq laki-laki, kumpul aja, buka jendela. Kalau pembantunya bibinia, barisnya kasroh. Berani baca? Berani baca biar tak ketulakan. Maka orang Banjar
orang pulangkan ke Jakarta dari Samsudinur mendarat di Soekarno Hatta. Pas di bandara langsung beberapa mobil menuju ke Monas. Nyantai di Monas, kedutaan di Monas. Ada orang berjualan kepala. Maaf Pak, Bu, Rujak menjawab presiden. Pak, Bu, Rujak menjawab presiden. Para kita pulang, Pak, Bu, Rujak. Jangan pindah rujak di sini. Akornya datang ke Jakarta ada orang. Orangnya datang tapi rujak di sini. Hingga sini rujak pun merujak ke ini. Merujak ke ini lah. Merujak kan sampai jadi ini. Merujak. Merujak. Ya, ibarat tumbak, tumbak misalnya tumbak atau tongkat biasa menjual nior. Merujak atau menjual sama. Merujak nior. Dan sebenarnya rujak itu. Aku di sini terdengar wah rujak semua. Ada dijelaskan oleh teman-teman, maaf Pak, rujak itu ini loh Pak. Oh itu pancong. Ya makanya perlu yang belajar bahasa perlu. Masa orang Indonesia karena belajar bahasa Indonesia sebagai warga negara yang baik, kita harus belajar bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik. Karena Allah kita belajar itu Pak. Jadi harus bisa menyesuaikan diri. Karena kata orang Jawa kan ngerti bahasa kita. Orang itu bahasa Indonesia. Itu kan, Mas. Nanti kalau ketemu saya di jalan, rawa-rawa ya. Rawa ya. Orang Jawa dengar. Orang Jawa rawa-rawa. Rawa-rawa itu tempat buaya yang banyak kecil. Bahasa Banjar rawa-rawa itu bahasa Indonesianya disapa, ditegur. Nanti kalau ketemu saya di jalan ditegur ya, disapa ya. Sini tadi ingat lagi. Rawa-rawa ya. Bingung. Kok Bayu cepat sekali sampai ke acara ini Bayu? Oh saya ingat hafal jalan Mahamas di sini. Jalan Mahamas bahasa Indonesia jalan pintas. Coba ingat lagi ya. Sampai belajar tuh ya bahasa nama kayak itu. Betul dia belajar bahasa nama kayak itu. Jadi kadang-kadang bila diundang orang di badan orang perkuliahan, orang pendidikan, bahasa kita bahasa orang berpendidikan. Jadi memakai bahasa yang gaya-gaya berpartisipasi, evaluasi, imunisasi. Bahasa yang itu lah amputasi, asimilasi, minimalisasi, sosialisasi, spekulasi. Itu dipakai oleh kita saat berhadapan dengan mereka-mereka yang berpendidikan. Namun dalam kampung terusan juga spekulasi. Orang kampung hanya dengar rupanya dia spekulasi. Itu makna. Dan bisa kita ajar lagi gitu. Dan kembali ke case kamera dikit lagi. Jadi di sekitaran Masjidil Aqsa itu diberkahi benar. Berkah yang paling utama banget, berkah di sana banyak jejak langkah para nabi dan rasul. Itu adalah berkah benar. Linuriyakum min ayatina, tujuan kami mengisra dan memi'rajkan Nabi kata Allah untuk kami menampaikan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah menampaikan tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biar tahu Allah Maha Besar, biar tahu Allah Maha Kuasa, jangan hidup ini berputus asa. Allah mudah merubah segala-galanya. Hari ini miskin, besok bisa jadi orang kaya. Hari ini bungol, besok bisa jadi orang kaya. Ada mustahil, Allah Maha Kuasa. Hari ini hidup penuh dengan masalah, jangan putus asa. Allah menjamin inna ma'al usri yusra. Ibadah sulit pasti naan. Terus kita menang kali
lagi dalam masalah sampai mau bunuh diri, jangan. Berbeda itu ditolak oleh binian dan bunuh diri. Binian menolak dan bunuh diri lah. Bagian jangan ya. Di akhir zaman bagian Nabi sudah menyebutkan inna min asyraqis sa'ah. Di antara ciri kiamat ayyul fa'alaihim wa yadhharul jahal wa yamshul zina wa yushrabul khamar. Lalu Nabi menyebut wa yaksuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina ra'atan ayyul wahid. Di akhir zaman mendekati kiamat, laki-laki 1 binian 50, 1:50. Jangan takut tak bisa stop. Banyak binian tahu kan? Kumbang tidak setangkai, kumbang tidak setangkai. Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Nah itu banyak stop yang khawatir. Itu orang berdatang lain. Itu perang. Ini bakalan tulang lingko yang nangis. Ada betul yang lain. Mereka kita lakukan buktikan biar yang menolak kita dulu nantinya menangis menyesali. Kenapa banyak menolak kita? Itu kurang. Masalah Tuhan telah buktikan. Oke, kita menolak aku saat ini. Tunggu 2 tahun 3 tahun ke depan kamu akan menyesal karena menolak aku. Itu kurang buktikan. Ada yang putus asa. La ilaha illallah bayyidullah binian anak kami membaikun. Habis masa bubur ya habis juga. Sekarang ini kecap pasir. Tata kayu, betul tata kayu hijab ya. Ada rasa lagi hijab saking dari bunuh diri. Jangan kayak Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Jangan putus asa. Apalagi bunuh diri jangan. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Itu judul lagunya habis keluar tapi terang. Film Kamelia, atau Kamelia tidak bunuh diri. Kalau ramainya mengatakan baik film terakhir. Jikir di bawah dari bawah. Mereka lagi berjalan, mereka lagi berjalan gitu kan. Diselamatkan ramai-ramai atau bunuh diri mereka hidupnya apa namanya banyak masalah. Diselamatkan, dibawa pulang ke rumah, disamarkan jadi lalagian. Ya Allah mereka lagi itu digalau ke atas begitu pik. Bila mama aja ramai-ramai aku di siapa jawabnya angin, ya kan? Angin, pas tibuk baju di sumur, pas jual tope, apa ada apa lagi di rumah. Kamu kan selama ini yang namanya angin. Kalau kamu udah percaya, bila kami lihat itu, kami yang ramah tahu ya, ini benar. Lagi cinta saya tiga orang. Santri, ujungnya santri kita tiga orang. Saudara mau pacaran atau dan sedang mau bini saya ambil lah. Ibu juga kita pilih hari ini apa ya? Pemain mana muda dan konser tes agar kita lepas nama bijak atau pemain muda. Bayangkan tahu yang muda pas insinyur ini nama ini siri karakter. Insinyur bimbing itu kan banyak ada rumah. Jadi mau ini kalau mereka bicara apa ada mereka lagi mahal itu lagi kata kalau mereka suaramu mengingatkanku pada seseorang. Ingat aja ya kalau seseorang kalau seseorang yang mereka bimbing ada sakit hati ya kalau mereka lagi menangis saja melihat mereka membuka pas sudah masa-masa operasi ya operasi makanya pas supaya melihat mari kalau ini bergerak menimpa berbuka parda itu tidak bisa mana kakek kartu kakak itu ada bisa Rika Rika lagi buka dia namanya sah
wajahnya mati di terakhir. Adalah cinta segitiga. Akhir pertemuan membawa kematian. Mau benar. Tapi cinta segitiga dia. Jangan mau saya kira namanya dia. Allah. Lihat min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua, innahu huwas samiul basir, yang sami Nabi Muhammad, yang basir Nabi Muhammad. Nang melihat, nang mendengar Allah memanggil langsung Nabi Muhammad. Yang melihat Allah langsung kepala Nabi Muhammad. Wa ba'da Isra'il wurujul sama hatta ra'an Nabi rabban kallama. Nabi melihat Allah pakai mata kepala. Kayak apa Nabi melihat Allah pakai mata kepala? Min ghairi kaifin wal hisab, kada awal dikisahkan. Nah, mengetahui kayak apa itu aslinya cuma Nabi kita alaihi wasallam. Karena kita cuma mendengar khobar bin khobar saja. Nah, inilah sekelumit daripada sebagian sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk diri ulun dan pian-pian seberdaan. Mudah-mudahan majlis hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Amin. Mudah-mudahan seberdaan panjang umur, sehat kita, diluaskan Allah rezeki halal karena susah mencarinya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada hari ini di Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah selamatkan kita bertahan dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita Allah selamatkan dunia sampai akhirat. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati dan semua para pejabat yang mengurusi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, mudah-mudahan semuanya diberi hidayah dan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan amanah, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan Allah dari berbagai macam fitnah. Diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat hari ini kita berkumpul, kita kada meninggal dunia melainkan sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia kita melainkan sudah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia melainkan kita dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang perlu disampaikan. Hada minni wal afu minkum. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah ulun datang ke Kuala Tungkal lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau ada aja kamar mandi di rumah, tak usah sumur di ladang. Kejauhan ya, kejauhan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih.